Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sucilia, dosen pengampu Dr. Zulkarnain MSI. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengalaman umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tema ini sangat penting karena menunjukkan betapa Islam tidak hanya hadir sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga sebagai peradaban yang mendorong lahirnya tradisi keilmuan yang agung. Selanjutnya ada latar belakang historis. Sejak abad ke-7, Islam datang membawa semangat Iqra, yang artinya membaca, yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca, yang menandakan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Pada masa kejayaan Islam, khususnya abad ke-8 hingga ke-13, dunia Islam menjadi pusat peradaban dunia. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Cordoba menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Di sanalah para ulama, ilmuwan, dan filsuf melahirkan karya-karya besar yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Selanjutnya, peran umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa ilmu yang berkembang pesat berkat kontribusi umat Islam antara lain: yang pertama, ilmu kedokteran. Tokoh penting seperti Ibnu Sina dengan karya monumentalnya Al-Qanun fi Al-Tibb yang menjadi rujukan utama kedokteran di Eropa hingga abad ke-17. Selain itu, Al-Razi menulis Al-Hawi, ensiklopedia kedokteran berisi catatan penelitian dan praktik medis. Selanjutnya ada ilmu matematika. Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem aljabar yang menjadi dasar ilmu matematika modern. Konsep angka nol dan sistem desimal diperkenalkan ke Eropa melalui peradaban Islam. Selanjutnya astronomi. Al-Battani menemukan perhitungan gerak benda langit dengan lebih akurat. Observatorium di Baghdad dan Samarkand menjadi pusat penelitian astronomi dunia. Selanjutnya itu filsafat dan ilmu sains. Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan Al-Kindi mengembangkan filsafat yang menghubungkan akal dengan wahyu. Pemikiran mereka yang memberi pengaruh besar terhadap filsafat barat, termasuk pemikiran Thomas Aquinas. Selanjutnya, teknologi dan ilmu alam. Al-Jazari menciptakan berbagai mesin mekanik seperti jam air dan pompa otomatis. Ibnu Haytham dianggap sebagai bapak ilmu optik modern. Nah, yang selanjutnya ada kajian Islam tentang ilmu pengetahuan. Islam menempatkan ilmu pada posisi yang paling tinggi. Al-Quran berulang kali memerintahkan manusia untuk berpikir, membaca, dan merenungkan ciptaan Allah. Wahyu pertama yang turun, yaitu perintah Iqra, menjadi dasar teologis bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban utama. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Dari ayat dan hadis ini, lahirlah tradisi belajar, menulis, dan mengajar dalam peradaban Islam yang terus berkembang dari abad ke abad.
Selanjutnya ada motivasi Islam dalam mengembangkan ilmu. Bagi umat Islam, ilmu bukan hanya alat duniawi, melainkan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dalam ilmuwan meneliti, maka semakin kuat pula rasa syukur dan keimanannya terhadap kebesaran Sang Pencipta. Motivasi utama para ilmuwan Muslim adalah mencari ridho Allah dan memberi manfaat bagi umat manusia. Semangat ini menjadikan aktivitas menuntut ilmu tidak sekedar berkegiatan intelektual, tetapi juga amal soleh yang berpahala besar di sisi Allah. Dan yang selanjutnya itu ada pengaruh terhadap dunia modern. Kontribusi ilmuwan Muslim tidak berhenti pada dunia Islam saja. Melalui proses penerjemahan di Andalusia, pada abad ke-12 hingga ke-13, karya mereka masuk ke Eropa dan mempengaruhi pemikiran Barat. Dari sinilah lahirnya Renaissance pada abad ke-14 hingga ke-17, sebuah era kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Maka jelas bahwa peradaban Islam menjadi pondasi penting bagi lahirnya dunia modern. Yang terakhir, penutup. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa umat Islam memiliki pengalaman kaya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tradisi belajar, meneliti, dan berkarya menjadi warisan berharga dari masa keemasan Islam. Semoga dengan meneladani semangat keilmuan para pendahulu, kita dapat menghidupkan kembali tradisi intelektual. Dengan demikian, umat Islam mampu berkontribusi positif bagi kemajuan dunia modern. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.